Oke, selamat menonton kembali channel Top Film. Gimana kabarnya kalian? Apakah baik-baik saja? Semoga tetap dalam keadaan fisik dan rohani yang sehat ya. Saya akan kembali merangkum alur cerita dari series Avatar The Last Airbender. Spesifiknya untuk episode 3 gitu ya. Jadi di awal cerita kita diperlihatkan orang-orang yang sebenarnya mereka tuh berasal dari negara api itu sendiri. Tetapi mereka adalah orang-orang yang memiliki kebencian terhadap negara api atas dasar kemanusiaan. Karena seperti yang kita tahu, negara api akan menghalalkan segala cara untuk mencapai puncak tertinggi dari negara-negara lain. Mereka pun menjalankan rencana mereka yang cukup brutal gitu ya, yaitu membunuh sang raja api diam-diam. Namun rencana mereka gagal karena ternyata di dalam grup mereka itu ada imposter yang akhirnya membuat mereka tuh tertangkap basah oleh sang raja api dan pasukannya. Dan ternyata si imposter dalam grup tersebut adalah anak perempuan dari sang raja api yang bernama Azula. One who has returned to us. Sementara itu di perjalanan menuju kutub utara, Aang dan Katara berbincang-bincang tentang elemen air dan bagaimana cara menguasainya. Sementara Sokka dan Momo mencari makanan untuk bekal selama di perjalanan. Cukup dengan makanan, mereka pun memutuskan untuk singgah di Omashu, yaitu tempat di mana pengendali tanah berada. Ternyata untuk masuk ke sana tidak mudah. Omashu tidak menerima orang asing sembarangan. Beruntung, Aang dan kawan-kawan dibantu orang tidak dikenal yang membuat mereka akhirnya bisa masuk. Orang tersebut bernama Jet. Headed to market, as usual. Oh, wasn't a great crop this month. Saat di sana, tiba-tiba saja ada ledakan terjadi. Of course I'm not. Di tengah kehancuran tersebut, Aang dan kawan-kawan berkenalan dengan seorang anak kecil bernama Theo dan ayahnya yang bernama Sai, yang adalah seorang mekanik di Omashu. Aang dan kawan-kawan pun dibawa ke persinggahan mereka berdua. Dan soal kejadian bom yang barusan terjadi, usut punya usut. Kejadian tersebut ternyata adalah ulah dari mata-mata negara api yang memang sudah menjadi rahasia umum bahwa mereka ada di sekitar situ untuk menghancurkan Omashu dari dalam. Dan pengeboman semacam itu sudah menjadi hal yang biasa terjadi di sana. Makanya itu kenapa penjagaan untuk masuk ke sana cukup ketat gitu ya. Sementara dari kubu Zuko, sang paman dan panglima, mereka sudah mengetahui keberadaan Avatar di Omashu. Dalam obrolan tersebut, Zuko dan pamannya menyerahkan diri untuk masuk ke dalam Omashu untuk mendapatkan Avatar. Ini cukup berbahaya karena itu sama aja seperti Kijang yang masuk ke kandang macan. Katara yang sedang berlatih air tiba-tiba saja melihat Sai berbincang-bincang dengan mata-mata negara api. Yang dari sini Katara menyimpulkan bahwa Sai adalah seorang pengkhianat. What are you getting? Lies. Jet dan Katara mengikuti si mata-mata tersebut dan mereka terlibat dalam sebuah perkelahian antara Katara, Jet, rekannya Jet dengan beberapa mata-mata negara api. Lalu saat mereka telah selesai, Katara dibawa ke markas persembunyian Jet. Mereka adalah orang-orang yang kehilangan akibat negara api. Mereka berkumpul secara independen untuk melawan kebengisan negara api. Sementara itu, Aang dibawa ke sebuah gua dengan Theo. Di sana Aang menemukan bom yang dirancang sedemikian rupa menggunakan jelly. Lalu Aang juga menemukan mantel dari gerobak lobak.
Dari penemuan ini, Aang menyadari bahwa peledakan kemarin bukan disebabkan oleh negara api melainkan oleh Jet. Perdebatan terjadi antara Katara dengan Aang dan Sokka. Siapa yang benar-benar berkhianat di sini gitu ya? Apakah Jet atau Bapak Sai? Have you treating me like I'm a little girl? Then grow up! Dari perdebatan tersebut yang semakin lama malah menjurus ke perdebatan personal antara Sokka dan Katara. Katara pun pergi menemui Jet dan berbicara dengannya. Ternyata Jet sudah berencana untuk mengebom Bapak Sai dan tidak tanggung lagi dia mencoba mengebom sang raja. Karena kebetulan Bapak Sai itu hendak bertemu raja pada saat itu. Lalu Katara memberitahukan rencana tersebut kepada Sokka dan Aang. Mereka pun bergegas untuk menyelamatkan Bapak Sai dan sang raja. Tapi di tengah kepanikan tersebut, Zuko dan pamannya menghalangi mereka. This guy? Again? Aang dan Zuko pun terlibat perkelahian one by one. Sementara itu, Katara dan Sokka bergegas untuk menghentikan rencana tersebut. Puncak dari rencana itu pun tiba. Namun, Katara berhasil menghentikannya dengan kemampuan elemen airnya. Sementara Zuko dan Aang masih terlibat dalam perkelahian sampai memancing para penjaga elemen tanah itu datang, guys. Dikarenakan Zuko menggunakan elemen apinya dalam perkelahian tersebut yang membuat mereka mencolok. Zuko berhasil keluar karena pamannya mengalihkan para penjaga sehingga penjaga mengejar pamannya dan bukannya si Zuko ini. Dan Aang pun turut ditangkap karena mencolok menggunakan elemen udaranya untuk memadamkan api yang disebabkan oleh Zuko tentunya gitu ya. Dan episode 3 tuh udah sampai situ aja gitu. Kalau kalian mau request untuk saya menceritakan alur film lain, kalian bisa komen di bawah gitu ya. Sekian dari saya, sampai jumpa di video selanjutnya guys.